Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudarate Salsabila dengan NIM H1B1200091 akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu tentang memahami fungsi, tujuan, dan sistem kepartaian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang partai politik. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau kelompok tersendiri, haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke bagian yang pertama, yaitu sistem kepartaian. Dalam menjelaskan sistem kepartaian, tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah bangsa. Masalahnya, jumlah partai politik merupakan hal penting, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Keberadaan partai politik merupakan fondasi utama yang penting. Ada banyak definisi mengenai partai politik. Carl J. Friedrich memaparkan yang dimaksud partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Secara umum, terdapat 3 pendekatan yang menjelaskan terbentuknya kepartaian. Yang pertama adalah pendekatan institusional yang didasarkan asumsi bahwa sistem kepartaian dikonstruksi oleh desain sistem pemilu. Duverger 1946 memperkenalkan pendekatan ini, di mana pada sistem pluralitas atau mayoritas akan membentuk sistem 2 partai, Duverger's Law, sedangkan pada sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multipartai atau disebut dengan Duverger's Hypothesis. Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis, Lipson dan Rokan 1967. Ia menyatakan bahwa dinamika pemilah social cleavage dan ketegangan atau konflik politik yang mengikuti sebagai sebab pembentukan sistem kepartaian dan partai politik. Pendekatan ketiga adalah pendekatan tabula rasa, di mana jika pendekatan sosiologis berbicara tentang substansi pertentangan, pendekatan tabula rasa berbicara tentang prosesnya. Dengan uraian di atas, maka secara logika sistem kepartaian bukan yang statis, akan tetapi dapat berubah. Yang kedua adalah fungsi dari partai politik. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi politik, yaitu Baiklah, sekarang kita masuk kepada fungsi dari partai politik.
Fungsi dari partai politik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak partai politik memiliki kewajiban merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Sedangkan di pihak lain, partai politik juga berfungsi untuk menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Dengan sosialisasi politik tersebut, partai politik ini yang akhirnya menentukan sikap politik seseorang. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutan politik, yaitu suatu proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutan politik akan menjamin konstitusi dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pimpinan bangsa. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik, yaitu dengan memakai sistem demokrasi segala perbedaan yang berada di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya dan saling terbuka antara satu dengan yang lainnya akan selalu ada. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik di tengah masyarakat. Disinilah peran partai politik, yaitu sebagai wadah yang berfungsi untuk mengatasi konflik tersebut, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa agar konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya kita masuk kepada sosialisasi politik. Dilansir dari University of Minnesota Libraries, sosialisasi politik adalah pembelajaran politik agar masyarakat dapat mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik di negaranya. Manfaat dari sosialisasi politik salah satunya ada mencerdaskan bangsa. Sosialisasi politik bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat yang paham akan politik, pemerintahan, dan cara pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Yang kedua, memelihara sistem politik. Sosialisasi politik berfungsi untuk mengenalkan sistem politik yang telah lalu dan yang sedang dijalani. Pemahaman dari sosialisasi politik kemudian diterapkan dalam memelihara sistem politik yang ada dalam suatu negara. Selanjutnya kita masuk kepada rekrutan politik. Ramlan Subarki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekrutan politik adalah seleksi pemilihan dan pengangkatan seorang. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada rekrutan politik. Ramlan Subarki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekrutan politik adalah seleksi pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi dari rekrutan sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.
Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan sistem politik akan terancam. Rekrutmen politik merupakan proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa dan yang melibatkan golongan tertentu seperti golongan profesional yang mencakup golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan beberapa golongan lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada komunikasi politik. Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam demokratisasi. Dengan adanya persaingan kepentingan komunikator politik dan memperluas kekuasaan, kajian fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dibahas yaitu fenomena komunikasi politik dalam sistem politik demokratis. Dengan adanya komunikasi politik dalam sistem politik demokratis, dengan adanya hubungan kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara elit politik dengan rakyat. Fenomena komunikasi politik dalam segi kampanye dengan memberikan visi, misi, dan program kampanye yang sesuai dengan aspirasi, identifikasi masalah, serta potensi dari rakyat sendiri berdasarkan hasil riset kampanye. Dinamika fenomena komunikasi politik menjadi semakin berkembang dengan dukungan dan kekuatan media massa dalam mewujudkan demokratis. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan konflik, artikulasi, dan agregasi kepentingan. Partai politik bertugas mengolah konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dalam hal ini, partai politik diharapkan dapat meredam dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat yang damai dan tentram menjadi dambaan kita semua. Memperhatikan fungsi partai politik sebagai sarana mengelola konflik tersebut. Kedudukan dan peran partai politik adalah sangat penting bagi sebuah negara demokrasi, baik dalam penyusunan berbagai kebijakan yang demokratis maupun sebagai alat yang efektif untuk melakukan sosialisasi politik atau kebijakan, rekrutmen politik, serta sarana pengatur politik. Walaupun tidak seluruh fungsi ini dapat diperankan oleh partai-partai politik, karena di internal partai politik sendiri bisa terjadi konflik dan tidak mampu melaksanakan sosialisasi dan komunikasi politik dengan baik. Hal ini sangat tergantung pada kualitas dan kesadaran politik dari para pimpinan yang menggerakkan partai tersebut. Dalam teori demokrasi modern, menurut Klineman, partai-partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk
menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sekian materi 3 dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.